Pagi itu, kabut masih enggan beranjak dari kaki Gunung Tampomas. Di tengah riuhnya pasar Cimalaka, seorang gadis muda tampak sibuk menata tahu goreng di atas tampah bambu. Namanya Laras, anak bungsunya Burungi, penjual tahu legendaris di pasar itu. Wajah Laras bersih dan teduh, rambut panjangnya disanggul rapi, dan matanya tajam seolah menyimpan berjuta kisah yang tak ingin diungkapkan. Namun, tak seorang pun tahu bahwa gadis bersahaja itu mewarisi ajian kuno yang telah lama menjadi legenda di tanah Sunda, Rengkah Gunung. Meski masih muda, Laras tak pernah mengeluh soal hidup. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, ia memutuskan berhenti sekolah demi membantu ibunya berdagang tahu. Setiap pagi sebelum fajar, ia sudah menyusuri jalanan desa dengan gerobak kayu, membawa tahu panas yang masih mengepul melawan dinginnya udara pegunungan. Hidupnya sederhana, namun keteguhan hatinya menjadikan ia sosok yang disegani bahkan oleh para pedagang yang jauh lebih tua. Namun belakangan, pasar itu tak lagi aman. Sebuah kelompok preman jalanan mulai menguasai tiap sudut pasar. Mereka meminta uang keamanan kepada setiap pedagang, tak peduli besar atau kecil. Barang siapa menolak, gerobaknya dibalik, dagangannya diacak, atau bahkan dipukuli di hadapan umum. Ketakutan menyelimuti pasar, tapi Laras tetap berdiri teguh, menolak menyerahkan 1 rupiah pun. Kalau ibu saya masih sanggup goreng tahu tiap hari, saya juga sanggup jaga gerobak ini, ujar Laras pada Buna, tetangga lapaknya ketika ditanya kenapa tak takut pada para preman. Ucapan itu terdengar sederhana, namun dari cara Laras mengatakannya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan, seolah bumi sendiri pun bisa ia patahkan jika memang harus. Suatu pagi saat Laras sedang melayani pembeli, seorang preman bertubuh besar dan bertato di leher menghampiri. Namanya Ujang Tanduk. Ia baru saja naik pangkat di kelompoknya dan ingin menunjukkan kekuasaan. Dengan suara berat dan penuh ancaman, ia mengetuk meja Laras dengan pentungan kayu. "Tahu kok enak, tapi sayang pemiliknya belum bayar uang jaminan. Atau mau dagang sambil nangis, Neng?" Semua pedagang terdiam. Suasana pasar mendadak senyap. Beberapa mulai menutup lapak mereka, takut menjadi sasaran berikutnya. Tapi Laras menatap mata Ujang tanpa gentar. "Kalau mau tahu beli, kalau mau minta, jangan di sini. Ini tempat orang cari nafkah, bukan tempat preman sok jago pamer kuasa." Wajah Ujang memerah bukan karena malu, tapi karena harga dirinya dipermalukan oleh seorang gadis muda di depan banyak orang. Tangannya sudah terangkat, hendak membalik gerobak Laras. Tapi tiba-tiba, tanah di bawahnya terasa berguncang pelan. Tak ada yang menyadari, kecuali Laras dan Ujang sendiri. Sejenak tubuh Ujang limbung, lalu ia mundur dengan bingung. Laras tetap diam, namun dalam hatinya ia merapal bait kuno ajian yang diajarkan neneknya. Di balik gerobak tahu yang sederhana itu, tersembunyi kekuatan purba yang belum pernah bangkit selama puluhan tahun. Sejak insiden pagi itu, nama Laras mendadak menjadi buah bibir di seluruh pasar Cimalaka. Bisik-bisik tentang keberaniannya melawan Ujang Tanduk menyebar lebih cepat dari kabar harga cabai naik. Tak sedikit yang mulai diam-diam menaruh hormat padanya. Bahkan para pedagang tua yang biasanya hanya menunduk saat preman datang kini mulai berani menatap mata mereka. Namun, perubahan itu justru membuat Ujang Tanduk makin geram. Harga dirinya tercabik, dan ia bersumpah akan membalas dendam pada gadis penjual tahu itu. Di bawah langit mendung, Ujang mengumpulkan anak buahnya di belakang kios tua yang kini jadi markas kecil mereka. Laras itu harus dikasih pelajaran, jangan sampai satu orang bikin kita kelihatan lembek. Geramnya sambil menghantam meja kayu dengan kepalan tangan. Di sisi lain, Laras tak sedikit pun merasa tenang. Ia tahu sikapnya sudah memancing bahaya. Malam itu ia duduk bersama ibunya di dapur rumah sederhana mereka, di antara aroma tahu panas dan asap kayu bakar. "Bu, kalau nanti ada apa-apa, ibu jangan khawatir. Aku sudah siap," ucap Laras pelan. Burungi menggenggam tangan putrinya, matanya bergetar, menyimpan ketakutan yang tak ingin ia tunjukkan. "Kamu anak perempuan, Laras, bukan jawara, tapi kamu juga darah nenekmu. Darah itu panas kalau melihat ketidakadilan." Keesokan harinya, suasana pasar terasa berbeda. Preman-preman Ujang tampak menebar teror diam-diam dengan menendang dagangan kecil, menakut-nakuti ibu-ibu, bahkan merusak lapak yang dulu pernah menolak bayar setoran. Semuanya dilakukan secara acak. Namun jelas pesan mereka hanya satu, jangan ikut-ikutan si Laras. Mereka ingin menciptakan jarak antara Laras dan para pedagang, ingin mengucilkannya perlahan. Namun efeknya justru sebaliknya.
Beberapa pedagang seperti Bonah dan Pak Darta mulai berdiri di samping lapak Laras. Mereka tak bicara banyak, tapi kehadiran mereka adalah bentuk solidaritas diam-diam. Bagi Laras, itu cukup untuk menguatkan hatinya. Ia sadar ini bukan lagi soal tahu atau uang setoran. Ini soal mempertahankan martabat dan hak sebagai rakyat kecil. Sore itu, Ujang datang sendiri. Di tangannya, sebatang besi panjang yang ia pukulkan ke tanah tiap beberapa langkah. Sekarang kamu pilih Laras, ikut aturan pasar atau aku bikin kamu dan gerobakmu lenyap dari sini. Laras menatapnya. Kali ini tanpa bicara, ia hanya menunduk, memejamkan mata dan menginjak tanah perlahan dengan tumit kakinya. Seketika getaran kecil terasa lagi. Sangat halus, namun cukup membuat Ujang menghentikan langkahnya. Besi di tangannya bergetar tipis. Ia menatap Laras dengan bingung. Ada rasa takut yang belum ia pahami. Dan saat itulah Laras membuka mata. Sorot matanya tajam seperti mata harimau yang terbangun dari tidur panjang. Aku bukan ancaman, Ujang. Tapi kalau kau sentuh satu lagi lapak warga sini, aku akan jadi malapetaka bagimu. Ucapnya dengan suara lirih, tapi cukup kuat untuk membuat bulu kuduk berdiri. Ujang diam. Ia merasa bumi di bawahnya menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuatan otot atau pentungan besi. Pagi berikutnya, pasar Cimalaka kembali bergeliat. Namun, di balik hiruk-pikuk dan aroma sayur mayur, ada ketegangan yang menggantung di udara. Pedagang masih membuka lapak seperti biasa, tapi pandangan mereka terus mengarah ke satu titik. Lapak tahu Laras. Di sanalah gadis muda itu berdiri seperti biasa, tersenyum menyapa pembeli. Tapi tak ada yang berani menyangkal bahwa senyuman itu kini adalah perisai sekaligus tantangan bagi para preman. Ujang Tanduk tak muncul hari itu, tapi bukan berarti Laras bisa bernapas lega. Sebagai gantinya, muncul dua preman baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuh mereka besar, berpakaian hitam lusuh, dan mata mereka tajam seperti pisau dapur. Mereka menghampiri lapak Laras tanpa berkata sepatah pun, lalu mulai mencicipi tahu-tahu ditampahnya tanpa izin. Laras menatap mereka dengan tenang. Kalau suka beli, kalau tidak tolong jangan ganggu, ucapnya datar. Salah satu dari mereka meludah ke tanah lalu menyeringai. Kami cuma mau tahu, kenapa banyak yang bilang tahu, kamu nggak bisa dipalak? Emangnya kamu siapa? Di saat itu kerumunan kecil mulai terbentuk. Pedagang dan pembeli diam-diam menghentikan aktivitas mereka, menyaksikan dari kejauhan. Mereka tahu ini bukan sekadar cekcok jual beli. Ini ujian lain, dan kali ini Laras tak berhadapan dengan Ujang, melainkan dua orang yang tampak lebih buas dan tak punya aturan. Laras tidak menjawab. Ia menunduk sebentar, menarik napas panjang, lalu mengambil satu tahu goreng hangat dan meletakkannya ke tangan preman itu. Tahu ini dibuat dengan tangan yang jujur. Kalau kalian masih punya sisa nurani, makanlah dengan rasa hormat. Tapi kalau tidak, silakan pergi sebelum bumi ini marah. Suaranya pelan tapi mengandung getar halus yang anehnya membuat dua preman itu saling pandang ragu. Namun, salah satunya tak suka. Ia melempar tahu itu ke tanah dan mengangkat kaki hendak menginjak tampah. Saat itu pula Laras bergerak cepat, menghentakkan ujung kakinya ke tanah sekali. Seketika batu kecil di bawah kaki preman itu retak dan ia kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh, menabrak lapak sayur di sampingnya. Tidak parah, tapi cukup membuatnya malu di depan banyak mata. Kerumunan meledak dalam gumaman takjub. Beberapa bersorak pelan, sebagian lagi berdoa dalam hati agar gadis itu tidak celaka akibat keberaniannya. Preman yang jatuh segera bangkit dan bersiap menyerang, tapi temannya menahan. Sudah, dia bukan cewek biasa, bisiknya. Mereka akhirnya pergi. Namun, bukan karena takut pada Laras, melainkan takut pada sesuatu yang tak terlihat yang terasa menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Saat mereka pergi, seorang bapak tua mendekati Laras sambil tersenyum dan menyodorkan uang untuk sebungkus tahu. Tahu kamu, bukan cuma enak, tapi juga keras kepala seperti kamu, katanya. Laras hanya tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu pertarungan belum selesai. Tapi hari itu satu hal jadi jelas. Tahu Laras tak bisa dipalak karena pemiliknya lebih keras dari batu dan lebih kokoh dari gunung. Dan jauh di belakang pasar, Ujang Tanduk menyaksikan semuanya dari balik tembok. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Ia menggenggam ponsel dan menghubungi seseorang. Kayaknya aku butuh bala bantuan. Ada yang lebih sakti dari yang kupikir. Suara di ujung sana tertawa. Kirim alamatnya, gue bawa Jaya Dobel. Malam itu hujan turun deras di kaki Gunung Tampomas, mengguyur genting rumah Laras yang sudah mulai bocor di beberapa sudut. Di balik temaram lampu minyak,
Laras duduk diam menatap bayangan dirinya di cermin tua warisan keluarga. Di hadapannya tergantung sebuah kain merah kusam yang selama ini tersimpan rapi di dalam peti kayu. Itu bukan kain biasa, melainkan selendang neneknya, Mbak Suwarni, yang dulu dikenal sebagai penjaga ilmu rengkah gunung terakhir di tanah Sumedang. Laras menggenggam kain itu dengan hati bergetar. "Nek, aku butuh petunjuk," bisiknya pelan. Kenangan tentang neneknya mengalir seperti sungai. Perempuan tua bertubuh ringkih tapi matanya tajam seperti elang. Suaranya lembut namun bisa menggema sampai ke hutan jika sedang membaca mantra. Saat Laras kecil, ia sering melihat neneknya duduk di batu besar di pinggir sungai, mengajari doa-doa kuno sambil menggambar pola-pola aneh di tanah. Kini, Laras merasa waktu untuk menyimpan warisan itu sudah habis. Ancaman tak lagi sekadar dari Ujang Tanduk, tapi dari orang-orang baru yang bahkan lebih beringas. Ia tahu kekuatannya belum sepenuhnya bangkit. Ajian rengkah gunung bukan hanya tentang menghentakkan tanah, tapi tentang menyatu dengan bumi, merasakan denyutnya, dan melindungi yang lemah tanpa menjadi haus akan kekuatan itu sendiri. Ia membentangkan selendang merah itu dan memakainya pelan. Seolah tubuhnya mengenali aroma kain itu, napas Laras tiba-tiba menjadi dalam. Ia lalu duduk bersila di lantai, menutup mata, dan mulai merapal mantra warisan dalam bahasa Sunda kuna yang hanya ia pahami karena sering mendengarnya saat kecil. Di luar petir menyambar, tapi di dalam Laras seperti tenggelam dalam gelombang energi yang merambat dari lantai, dari bumi, dari gunung, dan dari darah leluhurnya sendiri. Tiba-tiba, bayangan Mbak Suwarni muncul samar di benaknya. "Laras anakku, rengkah gunung bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan keadilan. Jangan biarkan amarah menguasai hatimu. Kuatkan kaki, lunakkan dada." Suara itu seolah nyata dan air mata Laras mengalir tanpa bisa ditahan. Ia takut lagi. Yang ia butuhkan bukan keberanian, tapi keseimbangan. Hanya dengan itu, kekuatan ini bisa terkendali. Pagi harinya, Laras bangun lebih awal dari biasanya. Di wajahnya ada kedamaian yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia tak hanya siap menghadapi preman, ia siap menjadi penjaga pasar, penjaga tanah leluhurnya. Dan ketika ia keluar rumah dengan mengenakan selendang merah di pinggang, warga yang melihatnya hanya bisa berdecak pelan. Ada aura berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di kejauhan, suara motor menderu kencang. 3 motor masuk ke pasar dan berhenti tepat di depan lapak Laras. Turun dari sana seorang pria tinggi besar berkepala plontos dengan rantai besi melilit pinggang, Jaya Dobel. Nama yang membuat pasar-pasar di kota lain gemetar. Ujang Tanduk berdiri di sampingnya sambil tersenyum miring. "Nah, sekarang lihat apakah kamu masih bisa menggoyang tanah saat langit mulai pecah." Laras menatap mereka tanpa gentar. Dalam hatinya mantra telah mulai bergetar dan bumi di bawahnya mulai bicara. Perang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan kali ini bukan hanya pasar yang akan jadi taruhannya, tapi harga diri seluruh rakyat kecil yang selama ini diinjak-injak oleh kekuasaan jalanan. Langkah Jaya Dobel menggetarkan ubin pasar seperti guntur yang turun ke tanah. Tubuhnya setinggi hampir 2 meter, penuh tato api dan naga di lengan, dan rantai baja berkarat yang melilit pinggangnya berderit saat ia bergerak. Mata-mata para pedagang mengikuti sosok itu dengan ngeri. Tak ada yang berani membuka mulut. Bahkan suara ayam dan teriakan tukang sayur pun seolah ikut menghilang. Yang terdengar hanya bunyi rantai dan detak jantung Laras yang tetap tenang. "Jadi ini dia cewek yang bikin Tanduk minder," gumam Jaya Dobel sambil menyeringai mendekati lapak tahu Laras. Ia mengambil 1 potong tahu dan menghancurkannya di tangan, lalu menatap Laras dengan sorot menghina. "Aku dengar kamu bisa bikin tanah pecah. Coba sekarang sebelum aku pecahkan kepala kamu." Ujang Tanduk tertawa di sampingnya, puas melihat ancaman itu nyata di hadapan Laras. Laras berdiri tak bergeming. Selendang merah di pinggangnya berkibar ditiup angin, seolah merespons ancaman itu dengan kelembutan yang tak bisa diukur kekuatannya. "Aku tidak perlu membuktikan apapun pada orang yang hidupnya hanya untuk menakut-nakuti," jawab Laras. Suaranya pelan tapi menusuk. Wajah Jaya berubah. Ia tak suka ditantang. Tangannya langsung mencabut rantai dari pinggangnya dan dengan 1 ayunan menghantamkan ke arah kepala Laras. Tapi sebelum rantai itu mencapai sasaran, Laras menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Seketika ubin pasar tempat Jaya berdiri terangkat, membuat pria besar itu kehilangan keseimbangan dan mundur 3 langkah. Rantai yang harusnya menghantam kepala Laras justru membentur tiang besi di belakangnya, menciptakan dentuman keras. Hari itu,
Pasar Cimalaka tak hanya jadi saksi keberanian seorang gadis, tapi juga ketakutan pertama seorang preman pada kekuatan yang belum sepenuhnya terlihat. Langit Sumedang tampak semakin gelap, seolah tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menuju ke tengah pasar.